Tema kita pada hari ini adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Katakan bersama dengan saya, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, selamat datang kepada keluarga Bapak Sirait. Boleh dong disapa dulu. Si Tinjak, maaf ya Pak. Si Tinjak boleh disapa. Selamat datang. Kami bersuka cita menyambut Bapak Ibu. Oke. Sudah? Baik. Tema kita pada hari ini adalah hendaklah engkau setia sampai mati. Kita buka Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Kita baca dengan bersemangat. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. 1, 2 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya engkau dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sekali lagi, barang siapa menang. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian. Sekali lagi, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya, luar biasa firman Tuhan ini ya. Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu ini, hanya 2 jemaat saja yang Tuhan tidak mencela. Hanya 2 jemaat saja yang Tuhan tidak menegur. Dan jemaat di Smyrna ini adalah salah satu jemaat yang tidak ditegur atau dicela oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menguatkan mereka. Smyrna adalah kota yang kaya pada waktu itu dan pusat penyembahan Kaisar Romawi. Dan pada waktu itu warga yang ada di kota Smyrna, mereka diwajibkan untuk menyebut Kaisar adalah Tuhan. Tetapi jemaat yang di Smyrna ini, saudaraku, menolak untuk melakukan hal itu. Itu sebabnya mereka diintimidasi, dipitnah, dianiaya, dipenjara. Bahkan mereka sampai kehilangan pekerjaannya. Artinya, saudaraku, mereka dimiskinkan, dibuat menderita. Karena mereka tidak mau kompromi dengan keadaan kota itu atau politik pada saat itu. Jadi faktanya, saudaraku, jemaat yang di Smyrna ini, mereka bukanlah jemaat yang kaya raya, mereka bukan jemaat yang banyak, mereka bukan jemaat yang nyaman secara dunia, tetapi mereka miskin dan menderita. Tetapi kepada mereka Tuhan tidak mencela. Kepada mereka Tuhan tidak ada teguran, tetapi menguatkan, bahkan memberi janji. Zaman sekarang, saudaraku, ada banyak orang mau ikut Tuhan asal hidupnya diberkati, asal hidupnya nyaman, asal hidupnya berjalan seperti yang dia inginkan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi tidak seperti yang dia inginkan, maka imannya lemah, maka hatinya menjadi tawar, maka semangatnya menjadi patah, padam. Ada banyak orang hari-hari ini, saudaraku, ketika mengalami penderitaan, imannya tidak tahan uji.
imannya tidak tahan uji, imannya tidak bisa dibuktikan, tetap setia sampai akhir. Itu sebabnya hari ini saudaraku, dari jemaat di Smyrna ini, kita belajar satu hal penting, bahwa mereka tetap setia sekalipun ada penderitaan. Mereka tetap setia sekalipun di tengah situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak. Karena kenapa saudaraku? Karena di mata Tuhan kesetiaan itu begitu berharga. Saya bacakan untuk kita Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang baik di muka bumi ini, banyak. Tetapi yang setia sulit ditemukan. Jadi itu sebabnya jemaat di Smyrna membuat satu teladan, memberi satu teladan, sedang membuat satu teladan di muka bumi ini atau di dunia ini. Mereka menunjukkan iman mereka tetap kokoh, iman mereka tetap kuat, hati mereka tetap teguh, mereka tetap setia. Mereka buktikan mereka tetap setia dalam iman mereka, dalam tindakan mereka, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam aniaya, sekalipun dalam kemiskinan, sekalipun dalam keadaan yang tidak nyaman. Jadi saudaraku, mereka sedang mempraktekkan salah satu dari 9 buah roh adalah kesetiaan. Seorang yang bertumbuh dalam buah roh terlihat hasilnya. Jadi saudaraku, lalu apa yang dapat kita pelajari dari nats pembimbing kita pada hari ini? Kita kembali ke ayat 8, dituliskan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ini artinya bahwa Tuhan sedang menegaskan keilahiannya. Dituliskan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Artinya Yesus sedang menegaskan keilahiannya, bahwa akulah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bahwa Yesus sedang menegaskan bahwa akulah yang berdaulat, bahwa akulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi itu yang pertama yang boleh kita ambil poin atau berkatnya untuk kita pada hari ini, bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu. Dituliskan, aku tahu kesusahanmu. Artinya Tuhan tahu penderitaan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita sedang sedih, kita sedang menderita, kita sedang terluka, Tuhan tahu. Kita sedang bahagia, kita sedang senang, kita sedang bersorak-sorai, beria-ria, Tuhan tahu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita di sini dituliskan, aku tahu kesusahanmu. Terkadang kita merasa tidak ada yang peduli terhadap kita. Mungkin manusia bisa tidak peduli kepada kita, tetapi ingatlah satu hal, Tuhan selalu peduli terhadap kita. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, mungkin manusia tidak peduli kepada kita, mungkin kita tidak dimengerti oleh manusia, tetapi Tuhan mengerti secara pribadi tentang penderitaan kita. Dalam Ibrani 4 ayat 15 saya bacakan untuk kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama-sama, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi makanya dikatakan, aku tahu
Karena apa? Karena Tuhan pun pernah merasakan bagaimana menderitanya dia ketika dia mau disalibkan. Dia dikhianati, dia dipitnah, dia dicaci maki, dia diolok-olok. Dia tahu bagaimana sakitnya seperti itu. Bahkan dicambuk, dipukul, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tahu betapa menderitanya itu. Jadi mungkin saat ini kita yang ada dalam pergumulan, mungkin kita sedang merasa menderita pada saat ini. Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Mazmur 34 ayat 19 saya bacakan untuk kita. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar tahu tentang penderitaan kita, tentang situasi kita, tentang keadaan kita. Tetapi kabar baiknya, Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Amin. Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Jadi orang yang punya pergumulan bukan semata-mata karena dia dibenci oleh Tuhan. Tetapi firman ini menuliskan kemalangan orang benar banyak. Artinya orang benar pun bisa juga mengalami pergumulan, bisa juga mengalami penderitaan. Tetapi kabar baiknya Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Dan 1 Petrus 5 ayat 10 saya bacakan untuk kita. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan kita itu hanya seketika. Amin. 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 Dan Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan kita kembali. Haleluya. Tos dulu kiri kanannya. Adakah engkau bersuka cita untuk firman ini? Toslah, katakan. Maksudnya gini, pas ditos pandang dia. Adakah engkau bersuka cita untuk firman ini? Jangan, adakah engkau? Sama siapa dibilang? Haleluya. Ayo tos sekali lagi katakan. Adakah engkau diberkati atas firman ini? Amin. Selanjutnya ayat 9 tadi dituliskan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kemiskinan dalam bahasa Yunani itu adalah ptokeia. Ptokeia. Ptokeia, kira-kira begitu ya. Artinya tidak memiliki apapun. Tidak ada sesuatu apapun. Artinya secara materi melarat. Dan itulah yang sedang dialami oleh jemaat di Smyrna ini, saudaraku. Secara dunia atau dunia melihat mereka miskin, melarat, tetapi lihat, dituliskan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun Tuhan berkatakan, namun engkau kaya. Secara dunia atau menurut penilaian dunia, mereka memang miskin, gak punya uang yang banyak. Tetapi Tuhan mengatakan engkau kaya. Kenapa? Karena secara rohani mereka kaya. Kaya akan iman. Kaya akan karakter. Amin. Dan mereka bertahan. Itu sesuatu yang mahal di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya, bulan depan dalam kitab Wahyu ini kan ada 7 jemaat. Ada 2 yang dicela atau ditegur Tuhan. Ada 2 yang tidak dicela atau ditegur Tuhan, dan ada 5 yang ditegur atau dicela. Dan salah satunya adalah yang berbanding terbalik dengan jemaat Smyrna ini, itu adalah jemaat Laodikia. Secara materi mereka kaya raya, tetapi Tuhan mencela mereka. Tuhan katakan, engkau miskin, melarat dan malang. Jadi berbanding terbalik dengan mereka ini. Secara materi jemaat di Smyrna ini memang miskin, tetapi di hadapan Tuhan mereka kaya. Itu sebabnya segala sesuatu di muka bumi ini, saudaraku, tidaklah hanya sekedar materi ukurannya. Amin. Amin. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 15 ayat 19 saya bacakan untuk kita. Bila perlu kita baca bersama-sama.
1 Korintus 15 ayat 19, 3, 2, 1. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya jika pengikutan kita akan Tuhan, jika dasar daripada pengikutan kita akan Tuhan, jika dasar daripada iman kita kepada Tuhan hanya semata-mata supaya kita diberkati Tuhan, ayat ini menuliskan bahwa kita adalah orang yang paling malang. Ada banyak orang datang ke gereja, rajin beribadah hanya supaya diberkati Tuhan usahanya, supaya diberkati Tuhan hidupnya. Tetapi firman ini menuliskan jika hanya itu yang menjadi fokus kita, maka kita adalah orang yang paling malang. Itu sebabnya ada banyak orang begitu gigih, begitu semangat untuk melakukan hal-hal yang untuk memperkaya dirinya. Jika dikatakan menaburlah, maka Tuhan akan memberkati berkali lipat, langsung jor-joran menabur. Kenapa? Karena dia berharap maka aku akan diberkati Tuhan. Tetapi manusia batiniah kita, manusia rohani kita, itu yang paling berharga di hadapan Tuhan. Apakah salah jika kita berharap supaya kita diberkati Tuhan? Tidak, justru harus, amin. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 menuliskan, dan Tuhan datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Tuhan pun tidak menginginkan kita hidup dalam kekurangan. Tuhan mau kita hidup dalam berkelimpahan. Berkelimpahan secara materi iya, berkelimpahan secara sukacita iya, berkelimpahan secara kasih iya, berkelimpahan secara karakter sesuai dengan Roh Kudus iya. Artinya manusia batiniah kita, keadaan rohani kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan itulah yang kekal. Segala kepunyaan kita, segala harta benda kita, jabatan kita, titel kita, pengaruh kita, wibawa kita, urapan kita, semuanya itu akan tinggal di muka bumi ini. Manusia batiniah kita, rohani kita, iman kita, itulah yang kita bawa. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, sekalipun keadaan kita mungkin tidak sekaya raya orang-orang di luaran sana, tidak triliun atau miliaran harta kita, tetapi jika kita memiliki iman yang kuat, hati yang mau tetap melekat kepada Tuhan, sama seperti pujian kita tadi, bentuklah hatiku seperti hatimu. Kerinduan kita, kita memiliki karakter seperti Tuhan. Kerinduan kita ada dekat bersama dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Ketika kita sedang berjuang melakukan itulah, Tuhan hargakan, Tuhan lihat. Dan itu mahal harganya. Haleluya. Haleluya. Ya, sekalipun kita miskin, sekalipun kita dalam kesusahan, tetapi ayat 10-nya Tuhan katakan jangan takut. Di ayat 9 tadi dituliskan, aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, dan fitnah mereka yang menyebut diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Terkadang memang saudaraku, ketika keadaan kita susah, orang memandang kita rendah. Ketika kita hidup miskin, orang memandang kita rendah, kita disepelekan orang. Itu memang biasa di muka bumi ini. Orang yang miskin, orang yang hidupnya susah, langsung dipandang sebelah mata. Itu biasa di muka bumi ini. Tetapi saudaraku, kabar baiknya, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saat kita dalam keadaan susah, mungkin keadaan ekonomi kita saat ini sedang dalam pergumulan, sedang tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita impi-impikan. Tetapi jangan takut. Katakan jangan takut. Katakan kiri, goncang dia, jangan takut.
Apakah ada yang kau takutkan? Bilang. Walaupun hampir-hampir takut, sekali lagi teguhkan hati saudara, jangan takut. Amin. Karena dalam kitab Yosua 1, berkali-kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Oh, aku tidak takut. Karena firman Tuhan menuliskan, mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wah, aku tidak akan takut. Barulah kita bernyanyi. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ketika iman timbul, muncullah pujian. Ketika roh kita, jiwa kita memuji-muji Tuhan, maka turunlah pengurapan hadirat Tuhan. Maka ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, menyalalah roh kita. Kita rasakanlah penyertaan Tuhan. Maka ketika kita merasakan penyertaan Tuhan, maka kita bisa memberkati orang lain. Amin. Karena kita tidak akan bisa memberi dari cangkir yang kosong. Ketika cangkir kita penuh, maka kita bisa berbagi dengan orang lain. Kalau di hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, enggak bisa kita menguatkan orang. Tetapi ketika hati kita teguh, hati kita kuat, maka kita bisa menguatkan orang lain. Haleluya. Selanjutnya dituliskan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Artinya bahwa peperangan rohani itu ada. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, jaga pikiran, jaga roh. Jangan ada celah untuk benih si jahat masuk. Karena peperangan rohani itu ada. Nyata. Haleluya. Katakan, mari berjaga-jaga. Jaga hati, jaga pikiran, jaga rohani kita. Selanjutnya dituliskan, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kabar baiknya dituliskan hanya 10 hari. Artinya penderitaan kita itu ada batasnya. Semua pergumulan, semua tantangan hidup, semua rintangan hidup, semuanya ada batas waktunya. Tutup mata saudara, katakan, ada batas waktunya. Penderitaanku tidak selamanya. Iya, ada batas waktunya. Itu sebabnya bersemangatlah. Amin. Semangat. Ya, maka kita ada goals, gembira, optimis, semangat, sukacita, begitu. Semangat, kenapa? Mazmur 37 ayat 4 firman Tuhan mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita bergembira bukan karena situasi dan kondisi saja. Pada saat situasi kondisi baik-baik, memang harus gembira, ya kan? Masa situasi baik-baik saja kita harus menangis? Tidak. Dan bergembiralah karena Tuhan. Artinya sekalipun situasi tidak seperti yang kita inginkan, kita harus tetap bergembira karena Tuhan. Dan jika pun situasi baik-baik saja, sudah sepantasnya kita bergembira. Karena bergembiralah dengan orang yang bergembira. Haleluya. Haleluya. Dan apalagi kenapa kita harus bergembira, kenapa kita perlu bersemangat. 1 Korintus 10 ayat 13, ini ayat sudah sering kita baca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Katakan, biasanya. Biasanya rupanya. Iya. Dan dituliskan yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan ini yang paling indah. Dan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar.
diberikannya kita jalan keluar, tidak ditinggalkannya kita sendirian. Amin. Amin. Dan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari segala penderitaan kami. Kemuliaan yang akan kita terima lebih besar. Jadi seipritnya penderitaan itu dibanding kemuliaan yang akan kita terima. Dan Yesaya 41 ayat 10 kita baca bersama-sama dengan bersemangat. 3, 2, 1. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Sebegini firman Tuhan, tepuk tangan kita. Dipegangnya kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga kita berjalan dari kemenangan kepada, maka kita bernyanyi, ku berjalan, ye ye ke Kanaan, ye ye ku berjalan, ye ye ke Kanaan. Ke Kanaan adalah tempat kelimpahan. Artinya itulah kemenangan. Amin. Iya. Wah gitu, bila perlu kita membacanya loncat-loncat kita, yes, yes, yes. Ketika roh kita bergairah, jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Kalau melepnya kita tak terjadi apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita yes, 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 maka jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Lalu apa yang harus kita perbuat ini? Kita tadi sudah tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Lalu kita tahu bahwa Tuhan tahu segala situasi kita, segala keadaan kita, segala kesusahan kita. Dan Tuhan mengatakan jangan takut. Itu dari pihaknya Tuhan. Sekarang apa yang harus kita lakukan dari pihak kita sebagai manusia? Karena ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ayat yang ke berapa itu saudaraku? Selanjutnya. Oh masih ayat yang ke-10 tadi dituliskan. Inilah yang harus kita lakukan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Inilah yang harus kita lakukan. Dan ini tidak mudah. Katakan tetap setia. Dituliskan hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati. Bukan setia hanya pada saat keadaan baik-baik saja. Tetapi sampai mati. Bukan setia hanya pada saat doa sudah dijawab saja, tetapi sampai mati. Saudaraku, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ketika keadaan tidak baik-baik saja, untuk tetap setia ini tidak mudah kita lakukan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali, supaya kita tetap setia sampai mati. Amin. Amin. Seperti jemaat di Smyrna ini, mereka mengikut Yesus bukan karena popularitas, bukan karena supaya dipuji orang, bukan hanya supaya dunia bisa melihat, tetapi mereka sedang membuktikan iman mereka. Mereka sedang menunjukkan bahwa kesetiaan itu ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk sampai di tahap itu. Lalu apa, dalam hal apa kita perlu setia saudaraku? Ada dalam banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pernikahan kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam membaca firman. Kita perlu harus setia. Dalam usaha pekerjaan kita mungkin masih hasilnya belum maksimal, tetap setia mengerjakannya. Amin. Bukankah firman Tuhan pembuka ibadah tadi dituliskan, setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara yang besar, dipercayakan perkara yang lebih besar. Setia melakukan hal-hal yang kecil, mungkin tidak dilihat orang kita baca firman.
tetaplah setia melakukannya. Mungkin tidak dilihat orang kita berdoa jam 3 pagi, tetaplah lakukan. Mungkin tidak dilihat orang betapa besarnya perjuangan kita untuk datang beribadah. Ada banyak hal yang harus kita perjuangkan, pergumulkan, tetapi tetaplah setia melakukannya. Mungkin kita bisa, jam 7 masih enaknya tidur, tetapi karena mau ibadah kita harus bangun jam 4 pagi. Tuhan lihat, Tuhan hargakan perjuangan kita, tetaplah setia mengerjakannya. Amin. Amin. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kita lihat, jika kepada yang kelihatan saja pun kita tidak bisa setia. Ada banyak seperti itu, aku setianya kepada Tuhan, tetapi kepada yang kelihatan pun tidak bisa dibuktikannya dia setia. Maka pada hari ini saudaraku, dalam Amsal 3 ayat 3 dituliskan seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah pada loh hatimu. Kalungkan pada leher artinya melekat kepada kita. Terlihat. Amin. Bisa dilihat oleh orang lain. Pertanyaannya pada saat ini, bisakah dilihat orang kesetiaan kita? Ketika situasi kita tidak baik-baik saja, bisakah dilihat orang kita bahwasanya kita orang yang setia? Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika kita dipitnah, ketika kita mengalami aniaya, masihkah orang bisa lihat kita setia? Masihkah bisa dilihat orang kita setia beribadah, kita setia berdoa, kita setia baca firman, kita setia memberitakan kabar baik lewat media sosial dan lain sebagainya? Masih bisakah dirasakan orang atau dilihat orang kesetiaan kita? Masihkah kesetiaan kita itu memberkati orang lain? Maka dikatakan kalungkan pada lehermu, melekat kepada kita, dilihat oleh orang lain. Haleluya. Haleluya. Janganlah kasih dan setia. Dua-duanya adalah buah Roh Kudus. Orang yang setia pasti penuh kasih. Orang yang mengasihi pasti menunjukkan kesetiaannya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Di dalam Roma 12 ayat 11 firman Tuhan menuliskan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan jangan kendor, sama itu dengan setia. Terlihat. Jadi setia sampai akhir itu saudaraku. Ada hal yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Mungkin kita korban perasaan, korban waktu, korban tenaga. Tetapi demi melakukannya, ada harga yang harus kita bayar. Karena kesetiaan itu adalah buah roh. Pada saat kita mempraktekkannya, itu artinya kita sedang melakukan firman Tuhan. Jadi setia, kata setia ini, setialah sampai akhir. Bukan hanya, aku kan udah setia beribadah, aku kan udah setia baca firman, aku kan udah setia berdoa, aku udah setia memberi persembahan, udahlah. Tidak cukup hanya di situ saja. Firman Tuhan menuliskan bahwa jangan yang satu dikerjakan, yang lain diabaikan. Amin. Yang satu jangan dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Tetapi jika yang satu dikerjakan, yang lain juga harus dikerjakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita melihat, kita belajar daripada kehidupan Raja Saul, saudaraku. Kita tahu Raja Saul pada awalnya dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kenapa akhirnya Raja Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia tidak taat. Tetapi pertanyaannya, apakah Raja Saul tidak melakukan firman Tuhan? Dia lakukan. Hanya saja tidak semuanya ditaati. Dalam 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 20, nanti bisa saudara baca di rumah. Di sana Tuhan menyuruh supaya Raja Saul
menumpas orang Amalek, bangsa Amalek, bahkan semua dari rajanya, rakyatnya, sampai semua hartanya, lembu-lembunya harus semuanya dibasmi, dimusnahkan. Tetapi apa? Rakyatnya dia tumpas, hewan-hewannya yang kurus dia tumpas, tetapi yang gemuk, yang tambun dia ambil, dan rajanya tidak dibunuh. Pada zaman itu saudaraku, mempermalukan raja musuh, atau mempermalukan raja daripada yang sudah dikalahkan, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Waktu kami dulu kuliah ada pelajaran yang seperti itu. Bisa saja nanti entah dipotong tangannya lalu diolok-olok, itu adalah satu kebanggaan bagi yang berhasil mengalahkan. Jadi, tetapi saudaraku, dan dituliskan bahwa Saul ini bukan tidak menaati perintah Tuhan, tetapi hanya tidak semua ditaati. Dan endingnya apa? Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Jadi pelajaran bagi kita, jangan ketika firman itu kita suka, maka kita dengan sukacita mengerjakannya. Tetapi ketika ada firman Tuhan yang tidak kita suka, maka kita tidak mau mengerjakannya. Jangan. Tetapi sulit atau mudah, biarlah kita berjuang untuk melakukannya. Amin. Amin. Karena sesungguhnya tidak ada firman yang mudah untuk dikerjakan. Semuanya butuh perjuangan. Semuanya butuh effort. Semuanya butuh usaha. Semuanya butuh korban. Tetapi marilah kita belajar taat. Oh, kalau begitu Bu, enggak ada lah yang sanggup Bu. Tidak adanya yang sanggup Bu. Memang dengan kekuatan kita tidak akan sanggup. Itu sebabnya kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak sanggup. Aku perlu Engkau memberikan aku kekuatan dan kesanggupan. Disitulah dibutuhkan kerendahan hati untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Karena daging kita tidak akan sanggup. Karena kemampuan tubuh kita terbatas. Tetapi Tuhanlah yang tidak terbatas. Justru itulah maka kita izinkan Tuhan berkarya di dalam hati kita. Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Maka diberikanlah kita kesanggupan untuk melakukannya. Amin. 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 Karena di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8 firman Tuhan menuliskan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi saudaraku, itu sebabnya pada nanti sama seperti perumpamaan talenta itu, pada saat mereka sudah mengerjakan talenta itulah maka tuannya mengatakan, sangat baik perbuatanmu hai engkau hamba yang baik dan setia. Setelah di akhir dikerjakannya baru ada pujian itu, baru ada upah. Tidak ada orang, nah ini kerjakan. Oh sungguh engkau luar biasa, ini upahmu. Tidak ada. Setelah dikerjakan terlihat hasilnya, barulah kita puji. Maka adalah upah. Maka dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi dari awal, minggu lalu kita sudah belajar kembali kepada kasih yang mula-mula. Awal-awal kita udah begitu bersemangat, begitu bergelora, begitu berapi-api. Maka pertahankanlah itu sampai kepada akhir. Kalau hanya di awal kita berapi-api, firman Tuhan minggu lalu menuliskan, jika kita tidak lagi di situ, sudah jatuh, bertobat katanya. Jadi saudaraku, marilah kita semuanya setia. Amin. Amin. Selanjutnya, ketika kita sudah mengerjakan firman itu, ada banyak harga yang harus kita bayar, ada banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi kita tetap setia melakukannya satu demi satu. Mungkin hanya satunya firman yang kita kerjakan hari ini sederhananya adalah orang membuat hati kita kecut. Lalu kita ingat, oh pengen marah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kita ingat firman Tuhan, janganlah amarahmu membuat engkau berdosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Harus kuselesaikan pada hari ini juga. Maka besoknya sudah plong. Tetapi ketika kita biarkan
hari-hari berlalu tetapi amarah kita tidak padam-padam, maka akan semakin banyak hal yang membuat emosi kita semakin panas dan membara. Tetapi ketika kita ingat satu itu, katanya jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan sampai berlalu satu hari supaya amarahku ini tidak menyala. Begitu ya. Harus kuselesaikan hari ini juga. Artinya ketika kita punya satu komitmen, satu aja yang kita kerjakan satu hari itu sesuai dengan situasi kita, maka besok, lalu kita melihat tahun sekian gampang kali aku ini ya terpengaruh. Sekarang wah, sekalem ini saya ya, udah cool ternyata saya. Begitu. Amin. Atau ada yang menyakiti kita, dikatakan kata-kata, misal dihina, udah miskin tak tahu diri katanya. Kalau dulu, apa kau bilang, kan begitu. Tetapi kita pikir, terserah dia lah, itu kan penilaian dia. Tuhan lihat hatiku, kalau hatiku tetap teguh imanku, aku tidak terpancing emosi, enggak keluar kata-kata kasar dari mulutku. Tuhan lihat aku kaya kok. Ya udahlah. Maka kapan-kapan dibilangnya udah miskin tak tahu diri. Oh iya, begitukah? Kita bisa bergaya. Amin. Tidak langsung masuk kita ke kamar, langsung dibilang kau ini, langsung masuk kamar. Tidak lagi. Amin. Amin. Berhentilah mengasihani diri. Mengasihi diri harus, kan kasihilah orang lain seperti yang kau mengasihi dirimu. Tetapi mengasihani jangan. Haleluya. Selanjutnya, apa dituliskan? Jika kita setia sampai akhir, sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sama seperti jemaat di Smyrna ini tadi, saudaraku. Mungkin kekaisaran Romawi pada waktu itu membuat mereka miskin, membuat mereka melarat, mereka sampai kehilangan pekerjaan, mereka dianiaya, mereka dipitnah, bahkan mereka dipenjara. Tetapi lihat, dituliskan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Dunia mungkin bisa mengambil harta mereka, tetapi dunia tidak bisa mengambil mahkota mereka. Kita pun di tempat ini mungkin ada banyak hal yang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi jika kita setia sampai akhir, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Selanjutnya dituliskan ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Artinya saudaraku, memang kita di muka bumi ini bisa saja mengalami penderitaan, tetapi itu sementara. Tetapi kemenangan kita adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita baca Roma 8 ayat 18 dengan bersemangat, dengan bergairah. 1, 2 ya. Roma 8 ayat 18. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wahyu 21 ayat 4. 1, 2, 3. Ya. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Jadi semua perkabungan itu, ratap tangis itu, duka cita itu, semuanya telah berlalu. Kita menerima mahkota kehidupan, maka tak ada lagi penderitaan itu. Penutup saudaraku, 2 hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, saya teleponan dengan Ibu Gembala Giat yang ada di Papua. Lalu ibu itu bercerita bahwa mereka pernah mengalami pergumulan yang begitu berat.
Sehingga yang mengakibatkan mereka harus ibadah raya itu, ibadah minggu itu jam 3 subuh. Bisa saudara bayangkan mereka ibadah jam 3 subuh? Tetapi begitu ibu itu bersaksi, apa dikatakannya? Tetapi tahu ibu katanya, mereka semua jemaat itu datang beribadah setia. Bahkan mereka sama seperti ibadah siang seperti ini, semuanya berpakaian rapi, pakai make up, lipstick segala macam, rapi penampilannya. Padahal jam 3 subuh. Kalau kita, apakah sanggup? Saya rasa tidak sanggup, itu sebabnya tidak diizinkan sama kita. Kan begitu? Sama mereka sanggup, itu sebabnya mereka yang mengalaminya. Tetapi saudaraku, jiwa saya bergelora waktu ibu itu bersaksi seperti itu. Ada pergumulan yang begitu berat yang membuat mereka harus ibadah minggu itu jam 3 subuh. Wah, saya pikir masih nyenyak saya di situ, Bu. Saya bilang, itulah Bu, begitulah pergumulan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah menolong sehingga semuanya boleh dilalui dengan berkemenangan. Setia sampai akhir. Amin. Setia sampai akhir, setia sampai mati. Bukan hanya situasi baik saja, tetapi sekalipun kondisi tidak seperti yang kita inginkan. Jadi saudaraku, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang lelah, doa belum dijawab, tertekan. Tetapi ingatlah firman Tuhan ini, jangan takut, Tuhan tahu penderitaanmu, tetaplah setia. Amin. Karena pada akhirnya yang menerima mahkota kehidupan bukan orang yang paling kuat, tetapi yang setia sampai mati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Peganglah iman percaya kita, amin. Peganglah iman percaya kita, amin. Setialah sampai akhir, amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Sekaligus seperti deklarasi kita di hadapan Tuhan, kita nyatakan kepada Tuhan, aku mau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang setia sampai akhir ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan, kesanggupan kepada setiap kami. Mari dengan bersungguh-sungguh nyanyikanlah pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik banget. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Lebih sungguh lagi, seperti wanita mengurapimu. Inilah hati kami Tuhan, menangis di bawah. Lihatlah setiap hati di tempat ini. Demikian
Tuhan.